Nah, kali ini saya ingin melanjutkan tentang interaksi sosial, terutama dari unsur yang kedua, proses yang kedua yang kita sebut sebagai proses disosiatif. Proses disosiatif ini adalah proses yang menjauhkan. Artinya individu-individu itu saling berjauhan, kelompok dengan individu saling berjauhan, termasuk juga antar kelompok yang saling berjauhan. Nah, apakah nanti yang saling berjauhan ini akan memiliki tujuan yang positif atau negatif? Nah, itu tergantung juga dari apa yang menjadi tujuan mereka melakukan interaksi sosial. Nah, misalnya kita lihat bentuk dari proses disosiatif ini. Yang paling umum ada 3. Yang pertama itu adalah persaingan, kompetisi. Di tengah-tengah masyarakat seperti adik-adik dalam satu kelompok di kelas juga akan saling berkompetisi dengan kawan-kawannya. Di masyarakat juga sama, mereka akan saling berkompetisi. Untuk apa? Mencapai tujuannya, untuk membuat dirinya yang terbaik. Nah, kompetisi ini bisa diibaratkan kalau adik-adik menonton orang yang lagi lomba lari 100 meter. Mereka berkompetisi untuk lebih cepat sampai di finish. Artinya apa? Siapa yang kuat dialah yang menang. Siapa yang memiliki kemampuan dialah yang akan memenangkan kompetisi itu. Nah, ibaratnya sekarang kompetisi ini apakah baik atau buruk? Pasti baik, sepanjang kompetisi itu dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian muncul proses disosiatif yang lebih kuat lagi dari kompetisi tadi atau persaingan. Nah, apa namanya? Itu namanya kontroversi. Jadi dalam ilmu sosiologi, dalam proses interaksi sosial, kontroversi ini adalah proses disosiatif yang lebih tinggi dari persaingan. Jadi diawali oleh persaingan, kemudian mereka-mereka yang saling bersaing ini saling mengganggu. Jadi contoh-contoh kecil, misalnya ada adik mahasiswa pada saat ujian karena berkompetisi, kemudian si A atau si B, si C mengganggu yang lainnya. Nah, sehingga ini sudah bukan kompetisi lagi, tetapi sudah saling mengganggu. Nah, ini tidak bagus, tetapi sering digunakan oleh para kompetitor untuk mewujudkan tujuannya tercapai secara bagus dari versi masing-masing. Dan yang lebih kuat lagi dari persaingan, kontroversi, itu adalah konflik. Konflik ini sudah merupakan proses disosiatif yang paling kuat. Nah, bisa terjadi bahwa konflik ini sudah jelas adalah saling menindas, saling mengalahkan. Sudah bisa juga dalam adu fisik, seperti peperangan, itu karena konflik. Jadi kita pun juga akan mengalami itu. Hanya sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada adik bahwa coba nanti diperhatikan apakah proses asosiatif, apakah proses disosiatif ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Semua pasti akan memiliki tujuan-tujuan positif termasuk tujuan yang negatif. Pada intinya adalah sepanjang proses sosial asosiatif maupun disosiatif ini dilakukan berdasarkan pada norma-norma atau seperangkat aturan, maka tujuan apapun yang dilakukan dalam proses interaksi sosial itu akan menjadi bagus. Sekali lagi didasarkan pada norma-norma sosial. Nah, sekian inti dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan materi interaksi sosial yang merupakan inti dari proses sosiologi, dan terdapat 2 proses sosial yaitu asosiatif dan disosiatif. Sekian, terima kasih.